Guys, itu benar-benar kejadian nyata. Jadi kemarin ini aku yang benar-benar aku alami itu bukan cerita dari sana sini, bukan dengar dari temen yang ngalamin gitu, tapi benar-benar aku sendiri yang ngalamin gitu. Dan itu kalau saat itu aku mungkin nggak doa atau gimana ya, dan aku mungkin udah terlanjur lemes gitu, mungkin aku udah jatuh pingsan saking lemesnya karena doanya banyak. Halo testimoner semuanya, kita kembali lagi nih. Apa kabarnya bro dan sis? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Kita sekarang di testimona ini, testimoni bersama Nana tentunya akan memberikan ya, Nana akan memberikan kesaksian bagaimana ibu-ibu rantau ini, emak-emak rantau yang merantau lagi di Belanda sekarang aku kan sudah beberapa tahun ini di sini gitu. Dan sebelum-sebelumnya juga aku merantau sana sini ya kan, udah banyak bersaksi bagaimana Tuhan Yesus selalu punya sesuatu yang di luar akal pikiran manusia ya, yang mak-mak rantau ini alami gitu, dan itu semua karena Tuhan. Dan kalau bagi yang baru bergabung bisa didengar ceritanya testimona itu dari episode yang awal sampai sekarang, itu ceritanya kejadian nyata yang dialami gitu. Dan kali ini juga Nana mau bersaksi, ada orang yang benar-benar ngobrol sama aku langsung. Beliau ini sakit, terus menurut dokter beliau ini udah usianya nggak akan lama lagi gitu kan. Tapi ternyata sampai sekarang beliau masih hidup dan akhirnya penyakit itu benar-benar sembuh total gitu. Dan sampai sekarang akhirnya dia ikut Yesus gitu. Dan yang bukan cuma satu orang gitu. Ada kuasa kesembuhan ilahi yang dialami oleh orang yang aku ketemu langsung, dan mereka bersaksi langsung gitu tentang Tuhan Yesus menyembuhkan mereka gitu. Ada lebih dari satu orang gitu yang aku kenal secara langsung. Dan mula-mula aku yang masih kayak bener nggak sih Tuhan gitu kan. Nah, terus akhirnya sampai suatu saat aku alami sendiri kemarin, itu yang baru-baru aja aku alami ini. Jadi aku lagi ngebersihin taman guys, di taman belakang di rumah aku gitu. Nah ini kalau ini taman depan aku udah kelihatan kan banyak rimbun ya, banyak ijo-ijonya gitu. Nah terus taman belakang lebih-lebih lagi gitu kan, banyak banyak pohon-pohonnya. Nah kemarin ini aku papasan lagi motong-motong karena udah mulai musim panas gini, tanamannya udah mulai gondrong gitu kan. Jadi harus dicukur dulu, harus dibabat-babat dulu gitu. Nah, papasan aku mulai potong-potong, terus ada ranting-ranting gitu. Banyak juga ternyata tanaman yang berduri. Tanaman yang berduri, udah gitu dulu bukan dulu sih, beberapa bulan lalu aku sempet karena lagi bikin pagar di taman belakang gitu. Nah, jadi kami membabat banyak pohon di belakang gitu, banyak banyak pohon. Suamiku sih yang membabat itu gitu kan, sampai diambil seakar-akarnya karena kan mau ditanemin pagar gitu kan. Nah, itu banyak sekali ranting-ranting yang durinya tajam banget dan durinya tuh panjang-panjang gitu. Nah, ternyata aku kan pas lagi potong-potong, nah ini kan udah pagar baru ceritanya, udah pagar baru, terus aku lagi mau potong ini tanaman yang baru aja numbuh gitu kan. Nah, yang ranting-ranting lama itu yang dicabut sampai ke akar-akarnya udah dibuang itu, udah ditaruh ke tempat yang memang untuk tanaman-tanaman gitu kan. Ada teman kami juga yang memang botanical kerjaannya, dan bisa dipergunakan juga untuk kelangsungan hidup tanaman yang lain gitu kan, jadi pupuk gitu. Dan itu udah sampai bersih, taman belakang kita udah cakep gitu. Nah terus pas aku lagi potong-potong kemarin ini, karena tanaman yang baru udah mulai rimbun juga, itu nggak sengaja aku keinjek satu ranting yang ada durinya, dan aku nggak ngeh gitu, aku lagi buang sampah, ternyata itu tanaman yang lama gitu. Jadi
ranting bekas yang waktu sebelum aku pasang pagar baru gitu, masih ada di situ rantingnya. Jadi aku lagi bersih-bersih juga gudang belakang. Nah terus nggak sengaja keinjak, aku pakai sendal, padahal pakai sendalnya itu tebelnya ada kali 1,5 senti lah, lumayan tebel loh gitu. Ternyata ini si durinya lebih dari itu panjangnya, durinya runcing banget, mungkin ada kali 2 senti lebih si duri ini. Jadi papasan aku injek itu sakit sekali sampai aku nggak bisa jalan, dan ternyata itu nusuk ke telapak kaki aku. Nusuk telapak kaki aku, terus pas aku cabut itu si duri dari bukan cuman kulitku tapi dagingku masuk ke dalam, kayak rasanya udah ke tulang gitu. Terus si duri ini sampai aku lepas dari sendalku. Pas aku lihat panjang sekali. Ternyata itu udah banyak banget. Banyak banget. Terus aku lihat suamiku lagi kerja atau lagi ke rumah papanya, aku lupa. Pokoknya suamiku lagi nggak ada di rumah. Terus anakku lagi main di ruangan tamu ini ruang tamu ya. Terus jadi aku sendirian di gudang belakang gitu. Nah di dekat taman belakang aku. Terus aku jalan sampai pincang-pincang, sampai kayak rasanya semuanya gelap. Karena mungkin yang mengalir itu banyak sekali gitu kan. Terus sampai aku pikir, aduh gimana ya Tuhan, langsung aku inget Tuhan gitu kan. Aduh Tuhan, ini kalau aku nggak bener-bener minta kekuatan dari Tuhan, ini mungkin aku bisa pingsan karena udah rasa gelap gitu. Terus aku lihat anakku masih kecil, aku nggak ada kekuatan lagi nyari handphone aku untuk telepon suamiku gitu karena banyak banget. Terus akhirnya aku langsung ambil inisiatif, aku ambil gelas yang ada airnya gitu. Terus aku siram ke kakiku dengan air itu biar bersih. Ternyata itu udah bengkak, benjolannya tuh udah biru kayak telur puyuh gitu loh. Terus di ujungnya lobang gitu, dan itu ada kayak warna kuningnya, ada warna ungunya, dan itu masih keluar gitu. Dan aku bilang, aduh ini gimana nih. Terus udah makin ini kan, mataku pandangannya makin nggak ini, kayaknya lemes gitu lah, udah makin kayak ngeblur. Terus aku pegang ini luka. Setelah aku pegang lukanya itu, terus aku tekan begini nih, misalnya telapak kaki aku tekan begini, ini yang bengkaknya ya. Langsung aku doa di dalam nama Yesus, dengan bilur-bilur Yesus sembuh gitu. Wah, hampir 3 kali aku ngomong gitu, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Terus aku luka ini aku pijit-pijit gitu kan. Terus aku bener-bener mengimani, bener-bener guys, bener-bener itu harus diimani. Dan itu ternyata sembuh, bener-bener sembuh. Itu berhenti, terus penglihatanku langsung kembali normal lagi beneran. Aku bisa ngeliat lagi, terus aku punya tenaga lagi untuk bener-bener berdiri tegap gitu kan. Terus tadinya kan aku pas sambil jalan itu sakit sekali kan, nginjek tanah gitu. Terus akhirnya aku mulai nginjek-nginjek tanah karena berhenti kan. Pas aku nginjek-nginjek tanah, loh kok kayak benjolannya hilang. Benjolannya beneran hilang. Aduh gila, amazing banget aku yang, aduh Tuhan, ini luar biasa aku alami bener-bener. Jadi pas aku lihat kakiku, itu udah rata lagi. Secepat itu, bener-bener secepat itu. Itu hitungannya paling hitungan detik gitu, apa 1-2 menit. Kayaknya itu hitungan detik deh. Pokoknya cepat sekali, dan tiba-tiba itu kempes. Itu kempes, dan aku kan masih tetap doa terus di dalam hati kan. Aku bahasa roh juga, pokoknya semuanya lah yang aku seluruh iman keyakinanku semuanya aku lontarkan gitu kan, puji-pujian sama Tuhan. Akhirnya aku juga terima kasih Tuhan, terima kasih, ucap syukur karena itu benar-benar kempes guys. Dan itu udah hanya aku jalan dan sama sekali nggak ada rasa sakitnya. Gila kan, itu benar-benar luar biasa ya kuasanya, itu bilur-bilur semuanya karena Tuhan Yesus ya, darah Yesus. Kalau kita mengimani guys, itu benar-benar kejadian nyata. Jadi kemarin ini yang benar-benar aku alami itu bukan cerita dari sana sini, bukan dengar dari teman yang ngalamin gitu, tapi benar-benar aku sendiri yang ngalamin gitu. Dan itu kalau saat itu aku mungkin nggak doa atau gimana ya, dan aku mungkin udah terlanjur lemes gitu,
mungkin aku udah jatuh pingsan saking lemesnya karena banyak gitu. Terus yang keluar ya, terus akhirnya itu pun aku merasa miracle banget karena cepet sekali sembuhnya gitu. Terus akhirnya yang lebih amazing lagi, udah kering, aku merasa jalan aku sanggup. Terus akhirnya aku lanjut lagi dong bersih taman. Aku masih bisa lanjut lagi guys bersih taman. Terus udah gitu akhirnya sampai rapi. Taman belakangku rapi, semuanya yang gondrong aku potong-potong. Terus di dalam hati tuh aku rejoice banget gitu, yang sukacita. Aku bilang terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus nyata. Aku bisa sembuh gitu. Itu yang guys, aku tuh seumur umur ya ke rumah sakit di infus itu cuman saat aku ngelahirin gitu. Itu doang. Aku memang puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Aku nggak, jarang banget sakit gitu, dan makanya aku nggak pernah ngalamin yang gimana. Ya paling sesakit-sakitnya entah sakit pinggang, itu pun setelah melahirkan ya. Terus puji Tuhan juga sekarang sakit pinggangku juga udah sembuh. Terus sakit-sakitnya tuh yang flu atau paling diare gitu, nggak pernah yang berat-berat gimana gitu. Yang itu anugerah Tuhan. Dan yang bener-bener aku merasakan langsung kuasa kesembuhan ilahi yang datang bener-bener dari Tuhan Yesus itu saat kemarin ini gitu, yang bener-bener aduh aku nggak sempet sih rekam video ya. Benernya kalau direkam itu ya, tapi tetep lah yang penting ini kesaksian aku, bener-bener aku mau ungkapkan ini, mau ceritakan ini karena disinilah tempat di mana aku mendokumentasikan gitu ya di testimoni ini, kesaksian-kesaksian yang aku alami, dan itu benar-benar terjadi guys gitu. Dan aku berani bersaksi seperti ini karena aku mengalami gitu, dan itu yang sesuatu yang benar-benar amazing banget sih. Sampai sekarang aku yang nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, dan saat itu aku benar-benar sendirian ya sayangnya gitu. Coba ada orang yang benar-benar menyaksikan, karena anakku juga masih nggak terlalu ngerti. Dia sempat ngeliat sih kenapa mamanya gitu, pas aku lagi masuk ke dapur terus aku lagi ambil air gitu, dia sempat ngeliat tapi dia nggak ngerti mamanya kenapa gitu. Nah terus pas aku lagi berdoa gitu, yang aku pegang telapak kakiku begini, itu anakku lagi main gitu, jadi dia nggak lihat. Cuman satu yang pasti guys, itu aku alami bener-bener sembuh cepet sekali gitu. Dan dalam hitungan detik itu gelembungnya yang benjolan kayak telur puyuhnya itu udah biru kuning itu hilang, dan warnanya setelah itu setelah jalan, setelah bersihin selesai semua, aku lihat udah nggak ada. Pas kemarin ini titiknya masih ada, cuman setitik kecil doang gitu. Jadi darah bener berhenti, benjolannya hilang, dan ya itulah, aku masih amazed banget. Dan Tuhan Yesus luar biasa guys. Semuanya karena Tuhan ya, bukan karena kuat gagah kita gitu. Kita bisa sembuh karena kita harus beriman dulu. Kita benar-benar saat aku doa ya, aku benar-benar mengimani semuanya gitu. Benar-benar sepenuhnya yakin dan percaya gitu. Jangan ragu-ragu. Nggak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu saat itu mungkin aku nggak akan terima kesembuhan itu cepat gitu. Jadi aku benar-benar yakin Tuhan Yesus pasti sembuhin. Dan ternyata itu sembuh beneran loh. Beneran banget. Jadi untuk kalian mungkin testimoners lagi ada yang mengalami sakit apapun itu, aku nggak tahu. Kalau kalian benar-benar mau minta kesembuhan dari Tuhan Yesus, kalian benar-benar harus beriman. Jadi yakinnya itu harus sepenuhnya, jangan ragu-ragu. Karena kalau ragu-ragu itu sama aja, sesuai dengan iman kalian terjadilah gitu. Tapi kalau kalian benar-benar imani sepenuhnya, itu bisa sembuh gitu. Dan untuk kalian yang lagi benar-benar masih bergumul, ayo coba untuk yakin, untuk lebih lagi beriman bahwa Tuhan Yesus akan sembuhkan apapun itu penyakit kalian. Percaya deh, kuasa kesembuhan itu dari Tuhan Yesus pasti ada, bisa terjadi untuk orang-orang yang percaya. Karena kita percaya dari darahnya lah, itu Tuhan Yesus ini udah menebus dosa kita ya. Dan ini adalah ayat pada hari ini. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh.
Jadi guys, oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Kita harus mengimani bahwa kita telah sembuh. Itu yang aku lakukan kemarin ini. Dan mumpung aku masih lagi fresh-freshnya kan, aku pikir wah ini kejadiannya baru-baru, jadi langsung aku sudah bersaksi. Dan ya karena saking cepatnya itu sembuh ya, aku setelah mengalami kejadian itu pas suamiku pulang pun aku lupa cerita gitu ke suamiku. Aku tiba-tiba ya karena udah nggak rasa sakit kan hilang gitu. Maksudnya jadi lupa sendiri gitu, lupa sesaat. Cuman aku pikir pas kemarin aku lagi merenung doa, Tuhan kira-kira testimona apa yang harus aku saksikan nih untuk episode kali ini. Dan akhirnya Tuhan ingatkan lagi agar aku bersaksi tentang kuasa kesembuhan ilahi ini. Gitu. Jadi semuanya hanya karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan, oleh karena Tuhan Yesus gitu. Jadi percaya bahwa mujizat itu nyata, pasti. Kalau kalian percaya, kalian imani, kalian juga akan alami sama seperti yang aku alami. Dan testimoni semuanya, kesaksian pada kesempatan kali ini nggak akan panjang-panjang karena aku harus jemput Jody nih, jemput anakku lagi. Jadi untuk kesempatan kali ini sampai sini dulu. Kalian di sana, di mana-mana untuk emak-emak yang juga lagi menyaksikan baik-baik ya. Dan kalau ada sesuatu, imani, doakan, percaya Tuhan Yesus bantu gitu. Nah, kita akan kembali lagi tentunya di testimona selanjutnya. Setiap hari Jumat tentunya akan tayang jam 1 siang waktu Belanda dan jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat tentunya. Nah, testimoni semuanya, apapun yang kalian hadapi saat ini, maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Dah.